Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiawati Ismail dari kelas 3B jurusan Manajemen Pendidikan dengan NIM 131423030. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya dengan mata kuliah kemaritiman dengan judul Kebijakan Tata Ruang dalam Bidang Kemaritiman. Pengertian: tata ruang laut merupakan suatu konsep yang mencakup proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan pemanfaatan ruang laut secara terpadu, optimal, dan berkelanjutan. Tata ruang laut tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga mempertimbangkan aspek konservasi, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan jangka panjang. Berikut ada teori kebijakan tata ruang dalam kemaritiman. Yang pertama adalah teori Integrated Coastal Zone Management. Teori ini dikembangkan oleh Cicin Sain dan Knetz 1998, menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam mengelola wilayah pesisir dan laut. Yang kedua ada teori Marine Spatial Planning, dikembangkan oleh Chades Ehler dan Fanny Dauvere 2009. MSP adalah proses publik untuk menganalisis dan mengalokasikan distribusi spasial dan temporal aktivitas manusia di wilayah laut untuk mencapai tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga ada teori Blue Economy, diperkenalkan oleh Gunther Pauli 2010. Teori ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada teori ekosistem based management, dikembangkan oleh McLeod dan Leslie. EBM adalah pendekatan pengelolaan yang mempertimbangkan seluruh ekosistem termasuk manusia. Yang kelima ada teori adaptive management, dikembangkan oleh Holling 1978. Teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam ada teori resiliency thinking, dikembangkan oleh Walker dan Salt 2006. Teori ini berfokus pada kemampuan sistem sosial ekologis untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang ketujuh ada teori Common Pool Resources, dikembangkan oleh Elinor Ostrom 1990. Teori ini membahas pengelolaan sumber daya bersama termasuk sumber daya laut. Dan yang terakhir ada teori Spatial Interaction, dikembangkan oleh Edward Ullman 1954. Teori ini menjelaskan interaksi antar wilayah yang berbeda. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan tata ruang laut. Yang pertama ada integrasi, yang kedua keberlanjutan, yang ketiga adaptif, yang keempat partisipatif, yang kelima berbasis ekosistem, dan yang keenam berbasis bukti. Kesimpulan: perkembangan konservasi laut di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023 mencakup berbagai aspek seperti evolusi lingkungan, regulasi, transformasi komunitas, dan pengelolaan lingkungan. Penerapan upaya konservasi meliputi kebijakan perairan dan laut daerah, integrasi lingkungan hidup, dan analisis dampak lingkungan. Penerapan tindakan konservasi meliputi penggunaan sumber daya lokal, partisipasi lokal, dan perlindungan lingkungan.